Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Setelah Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini ya, mungkin part terakhir yaitu pada pembuatan CV di Photoshop. Oke, jadi di sini kita udah bahas cukup lengkap ya, yaitu mulai dari awal. Jadi part 1 ya, mulai dari cara pembuatannya step by stepnya. Dan di sini yang part terakhir atau part 5 sekarang ya, yang akan gue bahas yaitu cara menambahkan media sosial. Nah, jadi di sini menambahkan media sosial tujuannya adalah untuk dikepoin ya, yang mana kita misalkan menambahkan portofolio di Instagram atau dimanapun gitu ya. Jadi di sini contohnya gue nanti akan masukkan portofolio pada di Instagram ya. Jadi itu pastikan teman-teman kalau media sosial itu menggunakannya dengan baik karena bisa dikepoin juga biasanya, dan itu menjadi poin penting juga untuk kita bekerja. Jadi kalau attitude kita di media sosial aja nggak benar, biasanya nanti kebawa ke dunia nyata gitu. Jadi maka dari itu kita mulai sekarang perbaiki ya pada perkataan di media sosial, jangan bad word gitu ya, jangan share-share yang gak jelas gitu ya. Oke, jadi di sini menambahkan media sosial juga penting tujuannya untuk portofolio ya, dan juga untuk kayak nantinya dikepoin sama HRD-nya biasanya. Nah, itu menjadi poin plus juga nantinya kalau emang baik ya, dan misalkan ada portofolio yang bagus atau prestasi ya yang di-share di media sosial, itu menjadi nilai penting, poin penting ya. Oke, jadi di sini gue akan rekap dari awal ya mengenai psikologis dari template CV ini. Jadi pertama di sini nama dan juga alamat itu lebih ngejelasin, simple ya. Lalu email dan juga nomor telepon. Nah, itu tujuannya nanti ketika menjadi pertanyaan ya, untuk dihubungi ya, di hire nanti biasanya dikepoin itu nomor teleponnya mudah dilihat gitu. Pastikan semua teksnya benar. Oke, lalu di sini misalkan visi misinya yaitu saya memiliki kesehatan yang baik, loyalitas tinggi ya. Pastikan sesuai dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Jadi di sini kebanyakan dari para CV itu kebanyakan yang kayak cuman ngarang doang ya. Jadi pastikan teman-teman kalau memang tulis loyalitas tinggi ya tulis gitu ya, jujur, ulet ya. Kerjanya juga harus ulet ya. Dan juga cepat memahami bidang baru, misalkan bahwa tunjukkan teman-teman bisa memahami bidang baru yang dikerjakan atau dipelajari gitu. Nah, jadi di sini gue menulis hal ini karena memang ya gue pribadi gue masih belajar juga. Jadi gue siap dengan tantangan tersebut. Gue siap dengan konsekuensi pada teks ini gitu. Jadi teman-teman jangan asal gitu. Misalkan teman-teman tulis loyalitas tapi males gitu. Ya namanya juga memang di kerjaan pasti ada yang namanya loyalitas gitu ya. Ya namanya juga pekerja ya, jadi kita perluin aja karena memang di perusahaan rata-rata ya loyalitas itu perlu juga ya. Nah, jadi kita buktikan, jadi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai di awal. Misalkan ada di sini gua nggak menulis ya, biasanya kan ada tuh para calon pekerja nulis saya siap dengan tekanan gitu. Nah, kalau di sini kan gua nggak menulis ya, berarti gua nggak siap dengan tekanan gitu. Biasanya gitulah ya. Nah, di sini gua nggak ada tulisnya misalkan saya siap lembur gitu. Nah, di sini gua nggak menulis gitu. Jadi nanti tinggal jelasin aja. Kalau di sistem kerjanya ada suruh lembur ya jawab aja. Ya pastikan sesuai job desk gini 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 bla bla bla, jelasin gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bisa bicara dengan HRD-nya gitu. Oke, lalu pada case skill atau kunci kemampuan ya. Jadi teman-teman bisa apa aja sih gitu. Nah, di sini tulis. Nah, di sini ceritakan. Nah, di sini kan gue tulis ya, saya suka tantangan dan siap ditempatkan dimanapun ya, dengan skill yang ada gitu. Nah, biasanya tentunya kita kalau melamar kerja kan ya kita mencari basically yang sudah kita experience atau pengalaman dari bidang tersebut. Misalkan gue dubbing, nah karena gue siap ditempatkan dimanapun, misalkan antara dubbing, video editor atau fotografer, jadi gue mau gitu dimanapun gitu. Tapi sesuai pada job yang kemampuan gue, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk menyukai tantangan baru ya. Jadi misalkan teman-teman dijadikan posisi sebagai admin ya, walaupun di sini kemampuan gue nggak ada di bagian admin ya, kita siapin aja gitu, yang mana itu menjadi experience baru atau pengalaman baru gitu. Oke, jadi itu teman-teman bisa diisi aja ya sesuai yang teman-teman suka ya, atau
paling sukai lah ya. Oke, lalu edukasi di sini kalau emang kuliah atau S1, S2, D3 ya, tinggal ditulis saja. Mulai kapan-kapannya. Di sini gue terakhir SMK ya. Jadi gue tulisnya simple aja. Oke, lalu di sini professional experience, misalnya dubbing di PT Siaran Indonesia contohnya yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Untuk pengisiannya sudah jelas ya. Di sini pada professional experience yang mana nantinya ketika kita ditanya oleh HRD itu menjadi pertanyaan gitu. Di sini kemampuannya, pengalamannya ngapain aja gitu. Tinggal teman-teman jelasin aja dengan jujur dan juga pastikan jangan ngeles gitu ya. Jawab aja bisa teman-teman ya, sepengalaman teman-teman. Oke, jadi gitu aja, dan juga lampirin sertifikat jika ada ya. Di sini sertifikatnya bebas ya. Yang penting untuk menambah kayak ya tektokan aja sih. Oke, jadi gitu aja, kita lanjut nanti ya. Sekarang ya, maksudnya kita pada bagian media sosial ya, tentu menjadi poin penting juga untuk portofolio yang bagus gitu. Nah, media sosial tujuannya seperti yang gue bilang di awal tadi, pastikan kita menjadi pengguna media sosial yang baik, karena jejak digital itu susah dihapus ya, atau pasti terungkit kembali. Itu pastikan kita buat reputasi yang bagus di media sosial. Oke, jadi langsung saja di sini berlaku banget ya untuk para fresh graduate ya. Jadi untuk template-nya nanti gue akan sharing linknya di deskripsi buat teman-teman semua yang mau download langsung aja. Oke, di sini kita menambahkan media sosial ya. Tujuannya untuk portofolio. Gue pribadi biasanya menambahkan media sosial di sini yang bagian bawah ya, sosial media. Oke, di sini teksnya gue copy pada bagian certification. Oke, gue akan copy misalnya di sini menjadi media sosial, sosial media, sosial media sosial. Oke. Oke, di sini teksnya kita reguler yang satunya ya. Media sosial ya. Sosial media. Oh, berarti kebalik. Oke. Berarti sosial media. Oke. Kita ubah menjadi reguler. Oke. Nah, di sini seperti yang gue bilang tadi, untuk portofolionya bebas, media sosialnya yang mau kita cantumkan ya. Di sini untuk penambahan pada misalnya Instagram ya, logonya di sini itu cari aja teman-teman di Google, itu banyak. Jadinya logo Instagram lalu lingkaran seperti ini ya. Oke, jadi di sini tulis Instagram, website, YouTube ya jika ada. Jadi di sini gue menulis Instagram untuk dikepoin, dan juga website, dan juga channel YouTube kalau ada ya. Nah, itu channel YouTube biasanya untuk videographer ya. Jadi itu kita taruh portofolionya di situ sebagai videographer atau dubbing suara ya, atau siaran. Di sini kita pokoknya kalau setiap kerja itu gue saranin ya, kita buat portofolio yang mana kita sharing ya di platform blog atau media sosial untuk sebagai experience, untuk sebagai portofolio gitu yang nantinya dikepoin oleh HRD. Jadi basically memang ini pekerjaannya rata-rata gue di kreatif ya, industri kreatif, jadi itu menjadi penting juga. Oke, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya CV juga untuk formalitas aja, yang mana untuk pengisian kayak perkenalan gitu ya. Oke, tulis aja di sini langsung Instagram ya. Kita tulis ya Instagram ya. Oke, Instagram. Kita ubah menjadi warna hitam. Instagram. Oke, di sini kita bold. Kita buat menjadi 24 ya. Instagram. Oke. Lalu di bawahnya ya, kita tulis saja ya langsung. Atau mau kita duplikat nggak apa-apa ya. Sekarang Instagram @abcde.channel. Nah, misalkan seperti itu ya, bebas ya, mau pakai link HTTPS juga nggak apa-apa. Kalau di sini gue menggunakan link HTTPS. Oke, jadi di sini bebas. Oke, mungkin nih kita reguler aja. Oke, jadi seperti itu ya. Kita ubah fontnya agak sedikit kecil ya, misalkan di sini kita ubah menjadi 18. Oke, jadi seperti itu.
Nah, misalnya mau menambahkan channel YouTube ya atau website ya, tinggal disusun aja, tinggal diatur gitu ya. Oke, website, channel YouTube. Jadi bebas teman-teman. Sini tinggal kita copy lagi. Website. Oke. Kalau punya website ya. Website. Lalu kita duplikat lagi. Misalkan teman-teman punya channel YouTube ya. Website, lalu di sini YouTube. Oke. Lalu di sini gua copy semua aja karena ini sebagai contoh doang ya, ABCD channel semua. Oke, website ABCD channel, lalu YouTube ABCD channel gitu ya. Oke. Jadi ini hanya contoh aja. Oke. Nah ini karena kelebihan kita tinggal crop aja ke atas seperti ini. Boom. Oke. Jadi ini sudah jadi CV-nya ya. Kita tinggal dicetak aja atau simpen PDF. Nah, jadi ini simple dan elegan ya. Oke, jadi ini kita hilangkan pada garis-garisnya, garis bantu ya. Kita tekan Ctrl H. Nah, untuk menghilangkan. Oke. Ini sudah jadi ya, cukup menarik, cukup keren, elegan ya. Oke, jadi kita tinggal cetak nantinya. Kalau mau dicetak ya, hard copy atau soft copy ya, bebas. Oke. Jadi seperti itu aja. Oke, jadi sangat simple, keren, elegan ya. Jadi ini sudah jadi, langsung kita save as. Nah, di sini kita save-nya bebas ya. Misalkan teman-teman mau sebagai PDF ya. Kalau gue pribadi biasanya PDF. Oke. Di sini gue masukin pada tutorial CV ya. Nah, ini gue simpan pada PDF ya. Klik aja Photoshop PDF teman-teman ya. Oke, kita simpan, save PDF. Oke. Kita klik OK di sini. Kita tunggu ya. Nanti dia akan menyimpan. Nah, seperti ini. Langsung aja save PDF. Lalu yes. Oke, nah ini sudah jadi ya. Oke, ini tinggal kita tunggu saving yaitu 10%. Oke. Jadi caranya sangat mudah ya untuk membuat CV di Photoshop. Oke, jadi untuk template-nya nanti gua akan taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya untuk di-download. Oke, gua tungguin ya sampai 100%. Nanti kita akan buka PDF-nya. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini sudah tersimpan ya. Kita tinggal buka aja PDF-nya. Oke, kita double klik pada CV template ya. Nah, di sini nanti pada di handphone ya atau di komputer. Nah, hasil seperti ini. Nah, ini cukup oke, simple ya. Pastikan teman-teman tinggal di share aja. Oke, jadi ini CV-nya simple ya. Yang penting teman-teman nantinya ini menjadi tektokan ketika HRD nanya ya. Jadi ini cukup oke. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini, cara membuat sebuah CV ya di Photoshop ya. Udah sampai part 5 ya, ini yang terakhir. Jadi caranya seperti itu guys. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Yang mau download template-nya langsung aja klik linknya di deskripsi. Jadi ini gua share, gua bagi cuma-cuma buat teman-teman semua. Jadi pastikan gua saranin kalau sebelum download ya, pastikan udah nonton dulu video dari awal sampai sekarang, karena itu cukup banyak hal manfaat yang gue bahas dari awal. Jadi teman-teman jangan langsung download gitu, tapi ditonton dulu video sebelumnya sampai awal buat ya, sampai sekarang gitu, dari awal buat sampai sekarang ya, tinggal ditonton ya. Oke, gue langsung aja akhiri video ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal videonya. Jangan lupa share jika bermanfaat, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini. Dah.